Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri kotak amal masjid. Seorang pria nyaris meregang nyawa dihajar warga di Kota Pekalongan. 2 ekor buaya muncul di Sungai Loji, Pekalongan. Warga dibuat resah karena buaya belum berhasil ditangkap karena peralatan terbatas. Bantu pemahaman warga sekaligus mengidentifikasi kendala lapangan. KPU Pati menggelar simulasi pemilu 2024 secara nyata di TPS-TPS. Warga yang tinggal di dekat Sungai Loji, Pekalongan kini resah. Sebab belum lama ini 2 ekor buaya muncul di sungai tersebut. Pemadam kebakaran sudah berusaha menangkap buaya, namun karena keterbatasan alat penangkapan itu gagal. Inilah predator yang membuat warga di sekitar Kali Loji, Pekalongan resah. Sudah beberapa hari buaya muara ini muncul ke permukaan dan berdiam di tepi sungai. Warga ketakutan karena bisa saja mereka menjadi mangsa binatang buas. Mereka pun melaporkan penemuan ini ke pemadam kebakaran. Setidaknya warga melihat 2 ekor buaya yang berkeliaran di Sungai Loji. Dia lihat jalan-jalan, kok tidak ada di situ, lewatnya dari rong-rong pohon-pohon itu. Iya, lah kirain mencawa, ternyata buaya. Oh, berarti sering nongol di situ, Bu? Kalau mencawa itu mulutnya kan melet-melet. Kalau buaya kan mulutnya menganga itu, Bu, ya. Itu sering di situ berarti? Setiap hari, kadang 2 hari sekali. Pemadam kebakaran dan rescue yang turun ke lapangan berusaha menangkap buaya yang sedang berjemur di bibir sungai. Namun karena keterbatasan peralatan, penangkapan buaya sepanjang 1 meter ini gagal. Predator ini kembali ke dalam sungai. Tadi berusaha kita handling, kita tangkap, tapi kalah cepat. Gitu. Lepas ya? Lepas. Berukuran berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kurang lebih 1 meteran, kurang lebih 1 atau 2 meter. Ada. Pemadam kebakaran masih terus memantau Sungai Loji. Diduga kuat, buaya ini merupakan hewan piaraan warga yang sengaja dilepas ke sungai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menggelar simulasi pemilu 2024. Simulasi berlangsung nyata di TPS untuk membantu warga memahami proses pencoblosan pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. KPU Pati menggelar simulasi pemilu di 12 TPS di Desa Kali Kalong, Kecamatan Tayu Pati, Selasa pagi. Simulasi berlangsung secara nyata seperti akan terjadi pada 14 Februari 2024 mendatang. Simulasi melibatkan warga pemilih dan petugas PPS. Simulasi dirasa warga cukup membantu terutama mengenal tata cara pencoblosan, bahkan calon yang akan dipilih nantinya. Yang suka nggak paham, cuman itu kode ya bingung, kode gambarnya ya ora asli ini bakal ya kan. Bu, mungkin dengan adanya simulasi ini seperti apa, Bu? Mungkin membantu nggak? Ya mungkin agak membantu yang orang-orang tua ya. Kalau dari jenengan sendiri seperti apa menanggapinya? Ya bagus. Simulasi juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala di lapangan, termasuk mengantisipasi kemungkinan musim hujan pada hari pencoblosan Februari nanti. Usahakan untuk simulasi itu bukan di gedung ya, karena kita mencoba untuk melakukan simulasi itu di tenda, karena biar tahu kondisi sesungguhnya nanti seperti apa. Kalau tenda itu kan kita nanti tahu, oh tanahnya kalau hujan misalnya becek, anginnya, tendanya kuat apa tidak, seperti itu. Terus kalau ada disabilitas itu pakai kursi rodanya itu terganggu apa tidak, biar kita tahu kondisi medan sesungguhnya. Hanya untuk latihan kan seperti itu. Misalkan hujan. Simulasi serupa akan digelar di wilayah Pati Selatan di Kecamatan Pucakwangi. Arif Nur melaporkan dari Pati.
Sementara KPU Boyolali mulai mensortir surat suara pemilu 2024. KPU melibatkan ratusan warga sekitar dan diperkirakan proses pelipatan surat suara butuh waktu 5 hari ke depan. KPU Boyolali mulai memasuki tahapan sortir surat suara untuk pemilu 2024 mendatang. Dari pantauan Selasa pagi, ratusan warga bekerja di kantor KPU membantu KPU melipat surat suara. Penyortiran tahap pertama untuk surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah. KPU melibatkan sekitar 490 warga sekitar untuk mensortir surat suara. Ditargetkan penyortiran surat suara tingkat DPRD Provinsi sebanyak 843.809 surat suara rampung 5 hari ke depan. Saat ini KPU Boyolali telah menerima logistik surat suara DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, dan DPD. Tinggal surat suara Pilpres yang belum diterima. Jumlahnya sekitar 490 orang. Ini warga sekitar? Ya, warga sekitar. Kebanyakan warga sekitar karena kami memang mengutamakan dari warga sekitar. Seperti itu. Surat suara yang disortir ini? Ini yang pertama surat suara DPRD Provinsi, gitu ya. Setelah pokoknya satu suara dulu selesai, baru nanti dilanjutkan dengan suara berikutnya. Target 5 hari ini nanti. Ya, maksimal 5 hari selesai. Ya. Pada penyortiran hari pertama ditemukan sejumlah surat suara rusak. Proses penyortiran dikawal aparat kepolisian dari Kepolisian Resor Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali.